Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sehat untuk kalian semua. Langsung saja, pembelajaran bahasa Indonesia kelas 11, materi yang akan Bu Eni sampaikan mengenai teks prosedur. Langsung saja nggih. Silahkan kalian baca juga. Di sini yang akan dipaparkan antara lain ada instruksi dan informasi dalam teks prosedur. Kemudian yang kedua ada rancangan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Yang ketiga ada struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Kemudian ada penyusunan di dalam teks prosedur. Yang pertama, instruksi dan informasi dalam teks prosedur. Di sini ada pengertian dan ciri-ciri teks prosedur, kemudian jenis-jenis teks prosedur, dan yang ketiga ada cara menentukan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Lanjut. Pengertian teks prosedur dan ciri-cirinya. Teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Itu pengertian dari teks prosedur. Cara gampangannya langkah-langkah membuat sesuatu. Itu pengertian dari teks prosedur. Kemudian di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama, berisikan langkah-langkah. Kedua, disusun secara informatif. Yang ketiga, dijelaskan secara terperinci. Yang keempat, bersifat objektif. Yang kelima, menggunakan syarat atau pilihan. Yang terakhir ada kalimatnya itu jelas, logis, dan singkat. Kemudian jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur yang menjelaskan proses sesuatu, bekerja atau instruksi secara manual. Yang kedua, teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Yang ketiga, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Ketiga yang dipaparkan tadi adalah jenis-jenis dari teks prosedur. Lanjut lagi kita ke tahapan-tahapan di dalam teks prosedur. Tahapan dalam teks prosedur ditandai dengan adanya kalimat imperatif atau kalimat perintah. Teks prosedur juga dapat berupa kalimat deklaratif yang berisikan suatu pernyataan. Kalimat deklaratif tersebut berfungsi memberikan informasi. Lanjut lagi. Pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Tahapan dalam teks prosedur, di situ ada pernyataan dalam teks prosedur. Lanjut lagi. Merancang pernyataan umum dalam teks prosedur. Teks prosedur memiliki dua bagian utama, berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Pernyataan umum yaitu merupakan pengantar atau pendahuluan mengenai topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Pernyataan umum dalam teks prosedur itu berisikan tujuan dari teks prosedur itu sendiri. Sambil kalian baca ya, kemudian kalian pahami. Lanjut lagi. Merancang tahapan-tahapan di dalam teks prosedur. Yang pertama, menentukan topik prosedur yang akan disusun. Yang kedua, mengumpulkan sumber informasi. Yang ketiga, mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. Yang keempat, menyusun teks prosedur secara utuh. Lanjut lagi. Struktur dan kaidah kebahasaan di dalam teks prosedur. Nah, strukturnya di sini ada tujuan. Tujuan di sini berupa judul dan berisikan tujuan pembuatan dari teks prosedur tersebut. Yang selanjutnya ada material.
Bagian ini berisikan bahan-bahan, alat-alat, atau material yang diperlukan. Akan tetapi, tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Pada umumnya, penggunaan bagian material terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan barang atau makanan. Yang ketiga, di sini ada langkah-langkah berisikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Lanjut. Kaidah kebahasaan di dalam teks prosedur ada penanda wacana, kemudian kata ganti, konjungsi atau kata penghubung, kemudian kalimat perintah, deklaratif dan interrogatif. Penyusunan teks prosedur di sini memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Kemudian menyajikan kembali dan merevisi teks prosedur yang telah disusun. Lanjut. Kemudian langkah-langkah menyusun teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, mengelompokkan macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. 2. Menentukan tema kegiatan. 3. Membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Yang keempat, membuat sistematika kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. Yang kelima, mengumpulkan bahan-bahan. Keenam, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Itu langkah-langkah menyusun teks prosedur. Lanjut. Langkah merevisi teks prosedur yang telah disusun. Caranya yang pertama, membaca kalimat demi kalimat. Yang kedua, memperbaiki kesalahan yang terjadi pada penulisan teks. Yang ketiga, memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Yang terakhir, memperbaiki urutan paragraf yang tidak tepat dan dapat dilakukan dengan cara membuang kalimat yang tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan yang tepat atau menambah paragraf dengan urutan yang tepat. Itulah tadi materi dari teks prosedur. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan pada saat pembelajaran di Google Classroom. Terima kasih untuk waktunya dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.